Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimakumullah, mari kita buka taklim kita pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kita hadiahkan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, dan orang-orang yang telah ikut berkontribusi membangun masjid ini, tetapi mereka saat ini telah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan buat mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita yang masih diberikan nikmat panjang umur, Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga kita bisa mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para jamaah rahimakumullah, kita masih bicara tentang pilar-pilar negara Islam Madinah, yaitu setelah Nabi kita berhijrah dari Mekah, kota Mekah, ke Al-Madinah Munawwarah. Kalau tahun Masehinya sekitar tahun 622 Masehi. Kalau kita hubungkan dengan geopolitik, di mana kalau kita tarik ke negara kita, Indonesia ketika itu belum ada. Yang ada adalah Kepulauan Nusantara, karena masih kepulauan-kepulauan. Kalau 622 itu Nasrani udah ada belum di kita? Belum ya? Belum ada. Karena Nasrani yang bawa siapa? Portugis kan? Ya. Berarti ketika itu adalah zaman transisi peralihan penguatan agama Hindu dan Buddha, di mana kan Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia, ke Kepulauan Nusantara itu pada abad keempat atau 5 Hijriah, 5 Masehi. Ya. Jadi pada abad keempat atau 5 Masehi itu Hindu dan Buddha datang ke Nusantara. Siapa yang membawa Hindu ke Pulau Nusantara ini? Berarti seluruh adanya Hindu, orang-orang Nusantara agamanya apa? Kira-kira apa kira-kira? Animisme, ya kan? Animisme. Nah, kira-kira ketika itu ini pertanyaan kita. Ketika itu orang meninggal dunia, kira-kira masuk neraka, masuk surga, kira-kira tuh. Ini kira-kira aja. Hah? Iya, kira-kira ketika itu misalnya orang pada zaman itu tuh meninggal dunia. Nah, kira-kira mereka masuk surga, masuk neraka, itu kira-kira gitu kan? Soalnya kan Islam belum ada. Islam belum datang.
Terus handphone apalagi belum ada kan? Dari mana orang tahu? TV juga belum ada, radio juga kayaknya belum ada. Ya. Nah, kira-kira kalau orang misalnya meninggal masa-masa itu tahun 600-an abad ke-7, kira-kira kalau dia meninggal tuh nanti kemana? Ke surga apa neraka kira-kira? Kalau dia ke neraka, dia akan mengatakan, bagaimana, kenapa saya masuk neraka? Saya kan belum punya agama. Ya. Ya. Cuman kira-kira ada nggak di Indonesia, di Nusantara Nabi kira-kira? Nabi sih sejak zaman Nabi Adam sudah ada, sejak Nabi Adam. Ya, artinya kan Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu kan, dan orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab, kan berarti sebelum adanya Rasulullah bagaimana mereka? Termasuk ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah kan? Ya. Maka apakah kita bisa menghukumkan dia menjadi kafir? Dari mana kekafirannya gitu? Ya. Nah, kan bisa jadi ini namanya zaman fatrah, ya, kekosongan. Ya. Kita kalau misalnya kan karena Islam masuk ke Indonesia pada abad 7. Ya, abad 7. Kalau salah pada zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Pada abad ke-7 berarti sekitar 600 sekian lah datang ke Indonesia. Itu pun baru di mana? Di kepulauan sana Sumatera kan? Ya. Aceh, baru di Aceh. Belum datang ke Maharta. Ya. Nah, orang-orang yang di Maharta ketika itu agamanya apa kira-kira? Maharta belum ada sih ya. Iya. Iya. Makanya kan ada ayat wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak pernah mengazab, tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul. Ya. Cuma di Indonesia ketika itu sudah ada belum rasul gitu kan. Nah, sedangkan Hindu Buddha itu datang ke Indonesia itu pada abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Asalnya dari mana Hindu Buddha tuh? Dari India. Ya, dari India. Ya. Nah, bagaimana dia datang ke Indonesia ini? Ya, pertama ada seorang pakar sejarah mengatakan ada 5 teori kata dia. Pertama, teori Brahmana. Para pendeta diundang datang ke Nusantara untuk membuka secara resmi satu acara dengan acara keagamaan. Maka diundanglah mereka. Maka dengan sebab itu banyak orang-orang tertarik dengan agama Hindu dan Buddha. Ya. Karena kan kalau sebelumnya berarti animisme kan, nyembah pohon, nyembah macam-macam kan tuh yang disembah kan. Ya. Ya, pengaruh-pengaruh animisme juga masih ada kan, kadang-kadang masa buat ngasih ancak di bawah pohon yang serem gitu kan. Dia bilang begini, numpang-numpang lewat, anak setan lewat kata gitu kan. Bisa jadi begitu. Ya. Ya. Ada juga namanya teori ksatria. Ksatria ini artinya orang-orang para prajurit yang kalah perang, lalu kemudian datang ke Nusantara, lalu dia buat kerajaan. Nah, maka disitulah mulai berkembang agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada namanya teori Waisya, di mana dibawa oleh para pedagang. Dagang kan karena ketika itu kan jalur perdagangan dari Selat Malaka dengan Selat Sunda kan, itu menjadi jalur internasional perdagangan antara Cina dan India dan masuk ke Nusantara. Ya. Nah, maka mereka-mereka yang berdagang karena agamanya Hindu Buddha juga menyebarkan agama itu. Kemudian ada teori Sudra. Sudra ini kan kasta yang paling bawah kan, ya paling bawah. Nah, itu pekerja-pekerja keras, ya. Kemudian bahasa kita ngadu nasib ke Nusantara, lalu kemudian dia mengajarkan agama Buddha juga. Nah, ada orang-orang yang memang dikirim
ke India terutama untuk belajar agama Hindu dan Buddha. Jadi ada memang pengkaderan, ya pengkaderan. Oleh karena itu pada abad ke-7 ini, di mana Kepulauan Nusantara ini dalam era transisi menuju era kerajaan maritim. Jadi kan dulu karena memang jalur yang paling aman perdagangan kan maritim, lautnya. Di samping murah, kemudian bisa bawa barang yang cukup banyak, ya, dan juga aman, ya. Kalau jalan-jalan itu kan jalan darat udah berat susah ya. Tapi kalau maritim kan cukup hanya modalnya ada angin. Ada angin, kapal bisa berlayar gitu. Maka dianggap itu jalur yang paling murah. Dan kalau kita lihat di sini bahwa kerajaan Hindu dan Buddha pada masa abad ke-7 itu ada yang di Sumatera Selatan, Palembang, Sriwijaya, dan ada di Kalingga, Jawa Tengah, ya. Nah, dan Hindu dan Buddha yang paling tua itu kan di Kutai, ya. Yang raja yang pada masa jayanya ada Mulawarman, ya. Mulawarman, ya. Nah, maka ketika itu pada abad itu Rasulullah baru hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Dan Rasul ketika itu baru ingin membuat pilar-pilar ya, pilar-pilar negara Islam Madinah. Ya. Yang kemarin kita sudah bahas yaitu adalah yang pertama membangun masjid, ya. Yang kedua mempersaudarakan antara kelompok muhajir dan ansor. Muhajir itu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor itu artinya para penolong, ya, penolong penduduk asli Madinah. Maka mereka dipersaudarakan, ya. Nah, baru setelah itu membuat peraturan. Pilar-pilar ini ada peraturan, bisa disebut konun, bisa disebut wasikoh, ya. Yang jelas ini adalah mengatur aturan negara kalau kita sekarang undang-undang. Kenapa? Karena di Madinah itu penduduknya tidak hanya orang Islam, tapi juga ada orang-orang musyrik. Orang musyrik. Ada orang-orang yang suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Jadi ada suku Aus, ada suku Khazraj, ada Muhajir, dan juga ada Yahudi. Yahudi sudah ada di sana. Kalau di Mekah itu nggak ada Yahudi, ya. Adanya di Madinah. Ahlul kitabnya adanya di Madinah. Walaupun di Mekah ini ada Nasrani yang ketika Rasulullah bertanya kepada pamannya Siti Khadijah terkait dengan peristiwa penerimaan wahyu ketika itu. Nah, kalau kita lihat ini 3 pilar ini adalah pilar-pilar negara Islam Madinah, yang dimana negara-negara lain belum punya konsep sebagai negara, tapi Rasulullah ketika itu sudah punya konsep untuk membangun negara. Maka konsep yang pertama adalah masjid. Nah, kenapa? Karena masjid ini merupakan pusat terpenting dalam pembinaan umat. Kan dulu belum ada sekolahan. Orang belajar di mana? Di masjid. Ya. Maka masjid itu sebagai tempat informasi, tempat menyadap berita-berita penting. Kalau orang-orang muslim sedang berjihad, siapa yang mati syahid, siapa yang bisa pulang, menang apa kalah, itu dapat sumbernya dari masjid ketika itu. Ya. Maka masjid ini merupakan sarana yang paling penting dalam pembinaan umat. Agar supaya umat Islam ini memiliki karakteristik ciri-ciri keislamannya, karena dia komitmen untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Jadi kan kalau orang ditanya ciri-cirinya apa, nah, ciri-cirinya apa? Orang mukanya lonjong, kulitnya sawo mateng,
rambutnya. Nah, itu kan ciri-ciri. Islam juga ada yang disebut dengan khosaisul Islam, karakteristik Islam. Apa karakteristik Islam itu? Pertama, misalnya robbaniyah. Apa robbaniyah? Robbaniyah itu adalah bersumberkan kepada Rob, Tuhan. Jadi orang yang senantiasa selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut mereka adalah robbani. Ya. Cuman robbaniyah ini ada dua. Robbaniyatul goyah, Rob, tujuannya Rob, sumbernya dari Rob. Ketika kita sholat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu berarti tujuannya adalah mengharap ridho Allah. Nah, kan sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah. Berarti target utama menjadi muslim itu adalah ingin menggapai ridho Allah. Robbaniyatul masdar. Ketika kita ingin menggapai ridho Allah, sumbernya apa? Ya sumbernya harus dari Allah juga. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Al-Quran dan Sunnah serta ijma ulama. Ijma ulama itu ada kesepakatan para ulama. Ya. Itu menjadi sumber hukum di dalam Islam. Jadi tujuannya adalah menggapai ridho Allah. Untuk bisa menggapai ridho Allah, maka dia harus menggunakan sumber yang berasal dari Allah. Tuh, cirinya robbaniyah, ya. Ada robbaniyah. Ada apa lagi cirinya? Jadi karakter Islami banyak sekali. Ya. Ada apa? Tawazun, keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan. Ada siang, ada malam. Ya. Ada ada kerja, ada ibadah, ya. Ada urusan dunia dan ada urusan akhirat. Ketika ada orang di masjid terus zikir terus padahal punya anak, istri, ya. Istri ditinggalkan. Kenapa? Karena ada saudaranya yang menjamin kehidupan keluarganya. Tapi orang itu di masjid terus zikir. Ketika ditanya sama Rasulullah, apakah kamu punya keluarga? Ya, saya punya keluarga. Lalu bagaimana keluarga kamu? Ada saudara saya yang ngurus dia. Apa kata Rasul? Saudara kamu lebih baik daripada kamu. Kenapa? Dia ibadah, dia bekerja, tapi juga bertanggung jawab sama keluarga. Tapi kamu hanya berzikir, berdoa, ibadah, tapi enggak bertanggung jawab dengan keluarga. Jadi apa yang kita berikan kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, itu kan juga ibadah. Jangan dianggap itu bukan ibadah. Nggak boleh kita bilang sama istri sama anak, lu mau kerja lu makan doang. Nih capek. Lah, kalau nggak ada anak dan istri dia juga nggak kerja. Kan dia bisa ibadah, bisa kerja gara-gara ada istri dan anak. Ya. Dan bisa jadi rizki anak sama istri disalurkan selangnya selang dia. Selang dia. Padahal itu bukan hanya milik dia. Ternyata itu juga milik istri dan milik anaknya. Kenapa? Karena ternyata begitu anaknya udah pada selesai, harusnya kan duitnya kumpul kan? Enggak juga. Ya, ya kan? Kemarin waktu anaknya masih pada belajar, sibuk semua. Ini kalau anak nggak pakai ngurusin anak sekolah, nggak pakai buat kuliah, duit gua udah penuh nih katanya. Ternyata anaknya udah pada kuliah nggak pada sekolah, nggak ada juga tuh duit. Ya. Ya. Jadi memang itu rizki dari keluarga. Anak istri disalurkan melalui kepada suaminya, kepada orang tuanya. Ya. Ada tawazun. Apalagi ada insaniyah. Ya. Di mana ajaran Islam ini adalah berbicara tentang kepentingan manusia. Kenapa? Karena Rasulnya adalah manusia. Sehingga Rasul memberikan contoh kepada umatnya sehingga Rasul bisa diikuti. Coba kalau Rasulnya ada malaikat. Malaikat nggak pernah ngantuk. Nah kita lagi ngaji bersebentar udah ngantuk. Malaikat nggak lapar, nggak pernah makan. Nah kita udah habis makan nih, diajak selamatan sama temannya ke tetangga. Ada aja dicaplok tuh kan, makan juga. Lalu udah makan gitu. Ya. Malaikat nggak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah lapar, nggak kawin. Lah kita nih, bukan kita, saya nggak masuk nih. Ada orang yang udah kawin, pengen kawin lagi, ada kan?
Saya nggak masuk. Ya. Soalnya ini direkam tadi. Kalau ngomong kita kan berarti kita semua. Nah, jadi begitu. Nah, maka oleh karena itu Islam ini adalah memang cocok ajaran ini diamalkan oleh manusia. Ya. Artinya Islam adalah ajaran yang manusiawi. Ya. Karena Rasul kita juga adalah manusia. Sehingga Rasul bisa kita teladani, bisa kita contoh. Bahkan Rasul adalah sebagai manusia, walaupun bukan manusia seperti kita. Ya. Tapi innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia. Manusia dalam pengertian Rasul berkeluarga, kita juga berkeluarga. Rasul makan, kita juga makan. Rasul tidur, kita juga tidur. Tapi beda. Rasul manusia yang berbeda, enggak sama kayak kita. Ya. Dan banyak sekali karakteristik Islam. Nah, masjid ini adalah punya peranan penting untuk membentuk manusia agar supaya manusia ini memiliki karakteristik Islam. Ya, karakteristik Islam, di mana target dan utamanya adalah membentuk manusia agar supaya manusia yang dididik melalui masjid ini menjadi orang yang bertakwa. Ya. Maka masjid itu adalah dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Kalau masjid dibangun atas dasar persaingan, ya, maka kita tidak boleh sholat di situ. Ya. Sebagaimana dulu kan ada orang-orang munafik membangun masjid, ya, yang disebut masjid diror. Tapi masjid itu adalah dibangun atas dasar ketakwaan. Min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Ya, ini masjid diror, masjid saingan. Selama-lamanya jangan sholat di situ. Karena apa? Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Jadi karena masjid ini ada tempat yang suci, maka orang yang haid saja tidak boleh dia berdiam diri di masjid. Ya. Nah, kita begitu datang masjid melaksanakan sholat. Sebelum masuk sholat kita ada baca doa. Doa masuk masjid, apa doanya? Hah? Doanya apa? Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya. Masuk. Begitu masuk, sholat apa? Tahiyatul masjid. Ya. Habis tahiyat masjid selesai, duduk baca ngapain? Niat apa? Iktikaf. Wah, kan begitu. Ya, di masjid. Ya. Semuanya ada. Ya. Makanya kan kalau ada masjid yang azannya satu kali, lalu kemudian ada orang yang sudah datang di masjid itu, ya, lalu kemudian khatib naik mimbar, kan setelah azan dia tidak boleh sholat, tidak boleh sholat sunnah. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Kalau sholat sunnah, ya sholat sunnah Jumat ya sunnah. Kecuali kalau memang dia baru datang, boleh. Ya. Jadi tidak boleh tuh. Jadi kalau masjid yang azannya satu kali, orang yang sudah ada di masjid itu nggak boleh melaksanakan sholat sunnah setelah khotib naik ke atas mimbar. Ya. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah hukumnya itu wajib. Ya. Masjid juga sebagai syiar negara Islam. Coba negara-negara Islam itu cirinya banyak masjid. Ya, banyak masjid. Ada masjid 1000 masjid. Ya, di mana itu? Daerah mana itu? NTB ya? Bima ya? 1000 masjid. Ya, 1000 masjid. Ya, luar biasa. Jadi masjid ini menjadi syiar negara Islam. Nah, negara Islam itu ya cirinya masjid, karena masjid adalah tempat yang paling baik. Tempat yang paling dicintai sama Allah ya masjid. Tetapi ciri-ciri akhir zaman, orang berlomba-lomba membangun masjid tetapi tidak bisa memakmurkan masjid. Ya. Kalau sama harta ini subhanallah luar biasa. Ya. Jamaahnya paling banyak. Coba yang lain-lain. Periksa masjidnya tuh, ya. Nah, alhamdulillah ini, ya. Masjid kita makmur, ya. Karena apa? Ini ciri syiar negara Islam itu ya harus banyak masjid, ya.
Kemudian juga kenapa mesti dibangun? Karena orang berdasarkan hadis juga, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Makanya kalau masjid nyari duit nggak susah. Ya. Kenapa? Karena yang punya bukan satu masjid itu. Nggak ada kan masjid Aji Gari, masjid Aji Pulan, nggak ada masjid itu. Kalau masjidnya Haji Pulan misalnya, itu berarti khotibnya dia, azannya dia, bendaharanya dia, ketuanya dia, kotaknya yang hitung juga dia. Repot tuh begitu nanti. Ya. Atau ada masjid kayak kerajaan, nggak boleh orang lain jadi pengurus masjidnya, harus keluarga dia. Ketua masjidnya bapaknya, bendaharanya anaknya, terus wah semuanya harus keluarga, nggak boleh orang lain. Wah bahaya itu. Ya. Ada juga masjid yang bangga, kasnya banyak, kerannya pada bocor dibiarin, ada juga yang begitu. Itu repot itu. Ya. Kas masjid ada sekian ratus juta, kas anunya tempat uduknya bocor, tempat uduknya kotor, nggak dibersihin. Padahal orang beramal biar supaya dapat pahala harus diapain? Digunakan, ya, bukan disimpan. Ya kalau disimpan dia dapat pahala dari mana kan? Ya, ini kayak karpet begini, kan dipakai. Ini yang ngamal karpet ini setiap kali orang sholat kan pahala terus selama karpet pakai. Makanya kalau yang karpet lama kalau nggak dipakai, kasih musola atau masjid lain biar dipakai, atau ditaruh di bawah karpet ini nih, biar supaya dia kepakai juga namanya. Atau dikasih musola atau masjid biar supaya itu dipakai, karena itu bisa jadi kalau disimpan di gudang dapat pahala nggak? Enggak, ya. Atur dari penting tuh, ya. Kalau kaitan dengan wakaf, ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah keutamaan Masjid Nabawi. Nah, kita kan kalau haji atau umroh, kalau haji tamattu, terutama pada kloter pertama biasanya ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Ya, kalau ke rombongan yang terakhir ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Ya, begitu. Nah, Madinah ini, ya, itu di sana ada makbarah, ada kubur Rasul, ada kubur para sahabat, dan di sebelahnya ada kubur juga yang dimana di situ juga para sahabat yang sangat banyak. Ya. Nah maka masjid ini memiliki keutamaan. Kalau orang haji itu ngejar sholat arba'in namanya. Arba'in itu artinya 8 hari. 8 satu hari berapa kali sholat? 5. Berarti 5 kali 8 40. Ya. Nah, orang kalau nggak mikir begitu kadang-kadang malah jalan-jalan. Apalagi sekarang. Sekarang tuh cakep udah. Maksudnya tempat rekreasinya banyak. Kalau ke Taif naik kereta gantung sekarang. Oh gitu sekarang. Ya. Terus makan bakso di bawahnya gitu. Ya. Iya, orang kan menganggap bagi orang yang udah sering, ngapain itu wisata religi kata dia. Wisata religi, iya. Sekarang parkir aja bayar. Di Kuba itu sekarang parkiran tuh bayar. Ya. Mungkin dia pemerintahnya kunjungan ke Indonesia kali ya. Jadi banyak parkiran mungkin. Ya, sana banyak bayar juga ada. Ya. Ya. Jadi dikatakan salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi masiwa illal masjidil haram. Salat di masjidku kata Rasulullah, di salat di masjidku ini itu lebih utama daripada 1000 salat di masjid yang lain. Kita salat di Kuba 1000 salat. 1000 salat berapa hari, berapa tahun? Itu salat di Masjid Nabawi, 1 kali salat sama dengan derajatnya 1000 kali sholat di masjid kita. Masya Allah. Jadi kalau ada orang pergi haji atau umroh nggak sholat di masjid, tekor dia, rugi. Iya. Ada orang sampai ke Madinah, pasar dia nyari teko kuning. Teko kuning di Tanah Abang juga banyak banget. Iya. Sekarang di Tanah Abang apa aja ada kan, korma ajwa ada, sukari ada, apa aja kan, sejadah. Emang belinya orang dari Tanah Abang bawa ke Mekah kan, Madinah kan. Ya. Jadi rugi orang kalau pergi haji atau umroh
nggak melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya. Karena satu kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Ya. 1000 sholat kan Masya Allah. Berapa lama 1000 sholat. Ya. Di sana satu kali sholat sama dengan 1000 kali sholat. Kecuali sholat di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram satu kali sholat yang sama dengan 100.000 kali sholat. Subhanallah. Tapi jangan sampai ada orang pulang haji nggak ke masjid-masjid. Ditanya, kenapa lu nggak ke masjid pulang haji? Lah, gua mah nggak ke masjid juga, pahala gua udah banyak. Ah itu, nah, sableng yang begitu mah bagiannya. Ya, haji mardud kalau begitu. Ya. Karena haji mabrur itu yang tadinya kurang rajin ke masjid, setelah pulang dari haji makin rajin ke masjidnya. Kalau dia makin malas dengan alasan pahala gua udah banyak benar. Ini sampai gua mati juga pahala gua masih lebih. Ah, repot kalau begitu. Ya. Karena ngitung dia ngitung, ya. Kan haji 40 hari. Taruh di sana 8 hari. 8 kali 5 kali 1000, ya kan udah hitung dong. Kali 8. Terus di Mekah katanya. Di Mekah misalnya taruh 20 hari. Nah, atau bahkan 30 hari. Atau 25 hari lah, 25 hari. Satu hari itu 5 kali sholat. 5 kali sholat kali 100.000. Belum lagi sholat sunnah. Wah, merguh banyak banget katanya. Ya. Ah ya begitu udah. Susah dah. Ya. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Nah, di antara rumahku dan mimbarku ada raudhah min riyadil jannah. Sekarang susah masuknya karena kalau kita umrah bisa hanya satu kali. Kalau dulu kan tahun 90-an masih bebas, ya. Sekarang sudah harus pakai aplikasi, ya. Kalau sudah, dan itu pun ditungguin, nggak boleh lama-lama, ya, nggak boleh lama-lama, ya. 15 menit udah diusir, ya. Kecuali kalau mau lamaan masuknya pas waktu sholat, ya. Baru dia nggak berani ngusir karena pas lagi sholat, ya. Tapi kalau bukan sholat hanya 15 menit setelah itu diusir, ya. Jadi antara rumahku dan mimbarku ada raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Terus keutamaan Masjid Nabawi adalah manja masjidi haza. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, lam ya'ti illa li khairin, dan dia datang ke masjid ini kecuali tiada lain kecuali untuk mengambil kebaikan. Ya ta'allamuhu au yu'allimuhu. Apakah dia belajar atau ngajar di masjid? Fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia itu derajatnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita haji atau umroh, ya, terus kemudian kita habis sholat kan banyak pengajian, kita duduk aja di situ, jangan pergi, ya. Nah, duduk dengerin ngaji, ya. Cuman tapi pilih-pilih juga, jangan sampai nanti berubah haluan habis pulang dari masjid, ya. Karena kan mazhabnya beda, ya. Ada yang berbahasa Arab, ada juga yang berbahasa Indonesia. Cuman memang kalau sekarang kebanyakan dikuasai oleh ya kelompok tertentu, ya, nggak seperti dulu, ya, kalau sekarang, ya. Kemudian kata Rasulullah juga la tushaddur rihal illa salasat masajid. Jangan bersusah-susah untuk pergi ke mana-mana, ya, kecuali hanya untuk 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjid Haza, wal Masjid Aqsa. Itu dianjurkan. Jadi kalau mau jalan-jalan ziarah adalah ini 3 masjid ini, ya. Masjid-masjid yang lain tidak dianjurkan, ya. Tapi yang namanya kunjungan masa dilarang, ya. Makanya ini artinya sampai bersusah payah, sungguh-sungguh ada kebun sampai dijual gitu buat ke masjid yang lain. Kalau buat masjid ini boleh jual sawah, jual rumah, jual kebun. Tapi kalau jual rumah dia masih punya rumah lagi. Kalau jual rumah nggak punya rumah lagi repot, ya. Nah itu keutamaan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansor, ya. Kan sesungguhnya persaudaraan itu sudah terjalin sejak mereka masih berada di Mekah, ya. Sebelum mereka berhijrah ke Madinah, itu jalinan persaudaraan itu sudah sangat kuat ketika itu. Ketika dimulainya dakwah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
Rasulullah SAW melarang setiap perkara-perkara yang bisa mendatangkan permusuhan. Apalagi orang Islam sama orang Islam, ya. Kalau ada orang yang Muslim saling membunuh, wal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat tanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, wajar karena dia membunuh. Bagaimana orang yang terbunuh kok masuk neraka juga? Kata Rasul, karena yang terbunuh juga pengennya si membunuh. Ya, cuman dia nggak bisa. Ya, begitu kata Rasul. Nah, maka di dalam ini Rasulullah mengingatkan ada berapa hadis-hadis yang terkait dengan menjaga persaudaraan, jangan sampai terjadi permusuhan. Di antaranya adalah la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin layalin. Tidak halal seorang muslim mendiamkan diri, tidak tegur sapa sampai lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani, ketika dia ketemu, fayuk ridu hada wajahnya begini. Gitu. Dia udah ketemu begitu. Itu yang begitu tuh kata Rasul, la yahil, tidak halal. Bisa jadi ibadahnya ditolak. Ibadahnya nggak diterima. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak bertegur sapa lebih dari 3 malam, bahkan kalau ketemu membuang muka. Membuang muka. Yang begini bahaya. Ya. Maka orang yang terbaik adalah orang yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum. Jadi kalau kita marah, dimarahin sama teman, ketemu assalamualaikum, nggak apa-apa, kita santai karena kita dapat pahala. Kan? Mengucapkan salam hukumnya sunnah, jawabnya wajib. Ketemu lagi, assalamualaikum, alhamdulillah, nggak apa-apa gitu. Ya, lumayan kita nabung-nabung pahala kan? Ya. La tahasadu wala tanajasu wala tabagodu wala tadabaru. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang lain. Jadi kan ada orang pengen buat ini orang salahnya di mana nih, dicari. Katanya, gue mah kartunya gue udah tahu, kartu dia mah ada sama gue semua, kata gitu. Jadi itu berarti kalau dia sampai ngantongin kartu orang, ya berarti emang dia hobinya nyari kesalahan orang lain, ya. Dia mah kalau urusan dia, gua yang paling tahu katanya. Luar biasa. Wala tabagodu, jangan saling memarahi. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Membelakangi sama, artinya nggak mau tegur sapa, ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, nggak boleh kita membeli barang yang lagi ditawar sama orang lain. Nih, kita pengen banget itu, teman kita lagi nawar, jangan buru-buru. Biar dia selesai dulu. Kalau dia udah nggak jadi, baru kita. Kalau dia nawar 1 juta, saya beli 1,5 juta, nggak boleh. Ya, itu namanya merusak persaudaraan. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. La yadzlimuhu, la yakhzuluhu, wa la yahqiruhu. Jangan dia berbuat zalim, jangan dia merendahkan, dan jangan juga dia mencela, menghina, nggak boleh. Maka oleh karena itu hubungan orang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah bagikan satu anggota tubuh. Nah, dikatakan masal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad idza ishtaka min udun tada'alahu minhu sairul jasad bisarikal huma. Gigi sakit, gigi yang sakit, yang ngeluh apa? Kan mulut kan, aduh, yang pusing pala kan yang sakit gigi, nggak apa-apa ikut sakit, ya kan? Terus badan juga, melihat orang lagi nyanyi kesel, melihat orang tawa kesel, orang sakit gigi kan, melihat orang melihat orang bahagia kesel, melihat orang nangis kesel juga, wah itu susah ya. Padahal yang sakit cuma gigi, tapi semuanya pada ikut sakit, nah begitu. Dan kata Rasulullah, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli abdin la yusriku billahi syai'a. Maka di hari itulah
Senin dan Kamis, dosa-dosa semua hamba diampuni oleh Allah selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun, kecuali ada orang yang lagi sedang bertengkar sama saudaranya. Itu dosanya diampuni itu. Ya. Jadi pada hari Senin dan hari Kamis adalah hari maghfirah, hari ampunan dari Allah kepada hamba-hambanya. Nah, kecuali bagi orang yang sedang ada permusuhan. Ya. Jadi begitu mau dicatat, malaikat kata Allah tunggu dulu. Ya. Jangan dicatat dulu. Ya. Jangan ditutup juga, jangan catat dulu. Karena apa? Dikatakan unzuru hazaini hatta yastaliha. Lihat dulu. Jangan dicatat dulu. Kenapa? Tunggu sampai dia berdamai. Selama dia belum berdamai, itu belum tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran tentang persaudaraan pada zaman Islam dahulu, para sahabat itu sebagai contoh yang sering saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Sa'ad bin Rabi orang Ansor, orang Madinah. Dia punya istri 2, punya kebun 2. Ya. Itu Abdurrahman bin Auf disuruh milih kebun yang mana yang kamu mau. Kalau kamu mau nikah, istri saya 2. Lihat mana yang paling cakep. Nanti saya talak, setelah selesai sidang kamu nikahi. Ada nggak kira-kira orang bersaudara kayak gitu di kita ngomongnya? Sampai ngasih kebun ada nggak kira-kira? Boro-boro kebun. Itu zaman dahulu kebun dikasih kebun. Ya. Kebun saya 2, bukan kerbau, kebun. Kebun. Ya, ada 2, silakan. Nah, kamu ambil. Ya. Kalau orang sekarang kalau dikasih gitu, alhamdulillah. Orang dulu nggak kayak gitu masalahnya. Jadi makanya orang berani nawarin. Karena ditawarin belum tentu mau. Kalau sekarang nggak ditawarin aja minta. Ya. Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan dia mengatakan apa? Barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah berkahi kepada keluargamu dan juga kepada hartamu. Saya nggak butuh itu. Saya butuh mana pasar. Ditunjukin pasar. Ya. Begitu pulang dari pasar, wajahnya udah cengar. Tahu cengar? Nah, pokoknya wajahnya udah cerah gitu, nggak pucet. Ya. Kan orang kalau lagi nggak punya duit pucet kan? Ya. Ini mana yang pucet kira-kira nih? Kalau lagi duit banyak itu, cengar tuh wajahnya tuh cerah. Tapi kalau nggak punya duit pucet, ya begitu. Nah itu dia Abdurrahman bin Auf udah pulang ke pasar, wajahnya cerah, ya udah ketahuan, ya dia udah punya ini, bahkan sudah nikah itu, luar biasa. Kemudian juga persaudaraan mereka digambarkan di dalam Al-Quran, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu semuanya bersaudara, itu digambarkan, ya. Mereka yakni orang-orang muhajirin ini juga tadi surat 49, ini surat 59, ini surat Al-Hasyr menggambarkan bahwa orang-orang muhajirin di Madinah itu dia tinggal di rumah orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu mencintai orang-orang muhajir, ya. Nggak ada rasa apa ya? Kita kan nih, mohon maaf ya, masa kita secara umum. Saudara kita baru main, baru datang sih kita hormati kalau, tapi kelamaan saudara kita di rumah kita. Ini saudara, apalagi yang lain ya, saudara. Kadang-kala yang punya rumah yang saudaranya itu lama amat dia di sini begitu. Ini orang muhajir itu bertempat tinggal sampai bertahun-tahun di sana, ya, bertahun-tahun. Itu orang Ansor mencintai nggak ada masalah, ya, tinggal di rumah mereka, makan di rumah mereka, ya. Kemudian mereka dicintai oleh orang-orang Ansor. Dan kalau dia bantu, nggak ada harapan pengen dibantu nanti. Kita kan kalau bantu orang nih kan, kalau bantu orang, ya kayak caleg kan, caleg kalau membantu pengen dibantu nggak dia? Caleg, dia caleg, dia bantu orang, dia pengen dibantu nggak nanti? Pengen, ini enggak, ya. Orang Ansor itu membantu orang muhajir itu ketika dia membantu nggak ada sedikit pun dalam hati mereka biar supaya nanti dia bisa membantu saya, nggak ada. Ya, emang ini kadang-kala kalau ada orang yang membantu orang tapi tujuannya pengen dibantu, pengen minta dibantu, itu pasti kecewa.
Buat tahu begini mah dulu ogah bantu amit-amit begitu. Ya. Karena dia harapannya minta dibantu. Padahal itu yang sesuatu yang berbeda. Kalau kita bantu orang, memang kita harus membantu dia. Sedangkan dia bantu kita, terserah dia itu. Kalau Allah gerakkan dia untuk bantu kita, ya dia bisa bantu kita. Tapi kalau Allah nggak gerakkan dia untuk bantu kita, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Gitu. Kemudian orang-orang Ansor ini juga lebih mengutamakan orang-orang muhajir daripada diri mereka. Bisa begini, ini ada makanan dia juga belum makan, dia juga lapar. Tapi saudaranya ini orang muhajir juga belum makan dan juga lapar. Maka dia mendahulukan buat orang muhajir daripada dirinya. Itu namanya dalam Islam itu isar. Ini bapak misalnya lagi selamatan. Ada jeruk tinggal satu. Ada jeruk tinggal satu nih. Bapak pengen, dia juga pengen. Kira-kira bapak ambil buat bapak apa buat dia? Kalau buat dia hebat. Jangan-jangan diambil buru-buru. Kalau kita berikan kepada orang lain paling kita butuh, itu yang namanya isar. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Tapi ini urusan makanan, urusan dunia. Tapi kalau urusan agama nggak boleh. Kayak kita misalnya ada ustadz baru datang. Terus kemudian dia udah di sop depan, mundur ke belakang, dikasih ustadz, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu bukan hormat sama ustadz. Kenapa? Yang salah ustadz kenapa datangnya lambat? Iya. Ini urusan surga, nggak boleh. Karena kita harus berlomba fastabiqul khairat. Ya. Harus berlomba-lomba. Ya. Kecuali kalau memang tempat itu memang sudah disediakan buat ustadz, lain lagi. Tapi kalau dia ini, kita lagi di depan, jangan suka dorong-dorong orang maju ke depan. Kita aja. Ini kan karena slide masih ada nih. Ayo Ustaz. Ya. Nggak usah dorong orang, kita maju aja udah. Jangan nyuruh orang. Dia mau ustadz kayak apa kayak nggak apa-apa. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan surga ya harus kita berlomba-lomba. Ya. Jadi jangan sampai kita nyuruh orang, kita malah milih yang di belakang. Kalau makanan nggak apa-apa. Ustadz makan, kita belakang nggak apa-apa. Kita nggak makan juga nggak apa-apa. Biar buat ustadz itu lain lagi. Atau kita buat teman kita, silakan Pak makan. Saya juga insya Allah gampang, ya gampang aja mengenai. Saya juga lagi lapar banget, ya, jangan begitu. Ya, jadi nanti dia nggak tega, ya begitu ya. Kemudian sekali lagi bahwa hubungan yang kokoh yang terjalin antara orang muhajir dan ansor ini adalah karena ikatan akidah, ya, bukan karena ikatan yang lain. Kenapa? Karena cinta karena Allah adalah pondasi bangunan masyarakat madani. Ada saling menasehati. Bahkan zaman dahulu gara-gara dipersaudarakan ini di antara mereka pada mendapatkan warisan. Ya. Dan bahkan juga termasuk di sini persaudaraan ini menghilangkan urusan perbedaan daerah dan kesukuan. Kita kadang-kala di masyarakat nih karena dia sama-sama dari daerah kita utamakan, jangan. Jadi dalam Islam itu jangan fanatisme kesukuan jangan didahulukan. Tapi yang kita dahulukan adalah persaudaraan keimanan. Ini udah habis belum? Habis. Baik, ya nanti kita lanjutkan lagi. Masih kita bicara tentang pilar-pilar masyarakat Islam Madinah. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq lit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.